Gas kentang busuk menewaskan satu keluarga di Rusia. Kalian pernah dengar ada satu keluarga mati mendadak gara-gara keracunan kentang yang disimpan kelewat lama? Ini kasusnya ada di Rusia dan yang selamat dari insiden ini hanya ada satu gadis kecil. Sisa keluarganya meninggal semua dalam hitungan menit. Pada Agustus tahun 2014 di Lysevo, sebuah kota di Republik Tatarstan, terjadi insiden yang menyebabkan seorang gadis kecil menjadi yatim piatu. Pada satu malam saat hendak makan malam, sang ayah, Mikhail Chelisev, 42 tahun, memasuki ruang bawah tanah dan menutup pintu ruangan tersebut saat ingin mengambil persediaan makanan. Karena dia tidak kunjung kembali, istrinya Anastasia, 38 tahun, menyusul dan lalu juga tidak kembali. Karena itu putranya yang berusia 18 tahun, Georgi, dan neneknya, Iraida, 68 tahun juga lalu ikut masuk ke ruang bawah tanah untuk mengecek keadaan. Sebelum pergi ke ruang bawah tanah, sang nenek sempat memanggil tetangga untuk mengatakan bahwa di bawah tanah ada sesuatu yang mencurigakan dan meminta bantuan. Karena keluarganya juga tidak kunjung kembali dari bawah tanah, Maria Cheliseva yang saat itu hanya berusia 8 tahun juga ikut menyusul, tetapi kali ini pintu masuk ke ruangan tersebut ditinggalkan terbuka oleh neneknya. Ketika Maria turun, gadis malang itu menemukan seluruh keluarganya tewas. Seorang penyelidik lokal dari insiden tersebut mengatakan mereka semua meninggal karena keracunan gas yang menumpuk di ruang bawah tanah akibat kentang yang busuk. Mengapa bisa kentang busuk membunuh satu keluarga ini? Kentang mengandung senyawa beracun yang dikenal sebagai glikoalkaloid. Yang paling umum adalah solanin dan caconain. Solanin juga ditemukan pada tanaman lain dalam famili Solanaceae, yang meliputi tanaman seperti nightsade, Atropa belladonna, henbane, Hyoscyamus niger, dan tembakau, Nicotiana, yang mematikan. Racun ini mempengaruhi sistem saraf, menyebabkan kelemahan dan kebingungan. Senyawa ini umumnya terkonsentrasi pada daun, batang, kecambah, dan buahnya. Paparan cahaya, kerusakan fisik, dan usia meningkatkan kandungan glikoalkaloid dalam tanaman umbi. Pada dasarnya sulit untuk kentang bisa membunuh manusia seperti apa yang terjadi di keluarga ini, kecuali kandungan glikoalkaloidnya tinggi. Glikoalkaloid dapat menyebabkan sakit kepala, diare, kram, dan dalam kasus yang parah koma dan kematian. Namun, keracunan dari kentang sangat jarang terjadi meskipun itu terjadi beberapa kali. Beberapa kejadian yang disebabkan oleh keracunan zat dalam kentang. Pada tahun 1899 setelah makan kentang matang yang mengandung 0,24 mg solanin per gram kentang, 56 tentara Jerman mengalami keracunan solanin. Meskipun semua sembuh, beberapa orang terjangkit penyakit kuning dan juga mengalami kelumpuhan parsial. Pada tahun 1983, 61 dari 109 anak dan staf sekolah di Alberta, Kanada, jatuh sakit dalam waktu 5 menit setelah makan kentang panggang. 44% dari mereka yang keracunan menyatakan ada warna kehijauan dan rasa pahit pada kentang. Untuk kasus keluarga Chelisev, bagaimana mereka semua meninggal sedangkan tak satu pun dari mereka sempat memakan kentang yang tersimpan di ruang bawah tanah. Karena terlalu lama disimpan, kentang diduga mulai melepaskan gas saat pembusukan. Karena ventilasi ruang bawah tanah yang buruk, gas yang dikeluarkan dari kentang mulai menumpuk di ruang bawah tanah.
Jika kentang membusuk, sebagian dari solanin mulai bocor dalam bentuk gas. Semakin lama kentang dibiarkan di tempat tertutup, semakin banyak gas solanin yang bisa menumpuk di dalamnya. Jadi ketika ayah Maria memasuki ruang bawah tanah, dia kemungkinan mulai menghirup gas solanin, dan lalu pingsan karena hipoksia atau gas solanin membuatnya pingsan. Perlahan dia akan meninggal karena efek solanin, atau lagi, kekurangan oksigen. Kemudian, ketika masing-masing anggota keluarganya yang lain memasuki ruang bawah tanah, kemungkinan besar mereka tidak sengaja turut menghirup banyak gas solanin yang lalu mengambil nyawa mereka. Satu-satunya alasan Maria sendiri selamat adalah karena neneknya membiarkan pintu terbuka, membiarkan udara segar masuk ke ruang bawah tanah, dan mengeluarkan konsentrasi tinggi gas solanin di bawah tanah. Kasus keracunan solanin yang fatal sangat jarang, tetapi jika terkena cahaya atau disimpan dengan tidak benar, kentang tetap dapat menghasilkan racun yang berbahaya bagi manusia. Seringkali, konsentrasi tertinggi solanin terdapat di kulitnya. Kebanyakan tubuh manusia dengan mudah dapat mencerna solanin dengan kadar normal yang didapat pada kentang pada umumnya tanpa menunjukkan gejala keracunan. Karena tubuh manusia dapat memecah zat berbahaya tersebut dengan cepat dan mengeluarkannya dalam bentuk urin. Namun jika kadar solaninnya mencapai 40 mg per 100 gram kentang, bisa ada gejala lebih serius antara lain diare dan bahkan koma. Cara terbaik untuk mencegah keracunan solanin adalah dengan menyimpan umbi di tempat yang sejuk dan gelap, dan buang kulitnya sebelum dikonsumsi. Bagaimana jika ingin menghindari kejadian tidak diinginkan? Jika umbi mulai ada warna hijau dan bertunas, sebaiknya segera dibuang.